sudah jelas menunjukkan bahwa pelanggaran ini serius terhadap hukum hak asasi manusia dan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Jadi kejahatan yang dialami ini kan tidak hanya satu, dibunuh, namun ada 3, yang mana dianiaya, diperkosa, bahkan sampai dibunuh secara berencana gitu oleh kawanan geng motor ini karena faktor percintaan. Nah, terus tentu juga dari apa yang telah dilakukan oleh pelaku tentu harus dijerat dong dalam berbagai pasal yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mana yang pertama itu terkait dengan tindakan pemerkosaan, yang mana pelaku ini telah melanggar pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh namun di luar perkawinan, hal ini bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, kalau tadi kan aturan terkait pemerkosaan, yang selanjutnya itu terkait penganiayaannya, yang dimana diatur dalam pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan yang berbunyi mengenai barang siapa sengaja melukai tubuh orang lain atau merusak kesehatannya itu bisa diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, yang ketiga ini ada pada pasal terkait pembunuhan, yang mana ada pada pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dari 3 yang telah dialami korban ini kan tentunya yang tadi sudah saya sebutkan direncanakan ya. Nah, hal ini juga ada pada pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Jadi menurut saya kejadian tragis ini tuh juga menekankan gitu pentingnya pada penegakan hukum yang ada di Indonesia yang harus tegas dan adil untuk melindungi hak-hak korban serta keadilan bagi masyarakat. Oke, terkait dari pelaku ya, diduga ada 11 ya yang menjadi pelaku. Nah, 11 ini mendapatkan hukuman yang sama ataukah dia mendapatkan hukuman yang berbeda-beda karena perlakuannya berbeda ya, peraturannya yang berbeda, ada yang pembunuhan, ada yang hanya melakukan penganiayaan. Gimana? Kalau bagaimana caranya pihak kepolisian memberikan hukuman ini tentu nggak sama rata sama ya. Jadi misalkan ada 11 korban nih. 11 pelaku? Iya 11 pelaku. Benar. 11 pelaku ini 3 yang belum ditemukan atau masih DPO dan 8 orang ini tentu umurnya beda-beda dan ada 1 yang masih di bawah umur. Tentu juga tindakan kekerasannya ini tidak sama rata. Jadi ada yang hanya memperkosa saja, ada yang ikut andil dalam menganiaya atau bahkan hanya menganiaya saja. Tentu hal ini juga pastinya beda diberikan pada para pelaku. Oke. Mengenai kasus ini kan sebenarnya kasus yang sudah lumayan lama ya, sudah 8 tahun itu berlalu. Tapi kenapa ya kasus itu dianggap kasus yang sulit terungkap karena udah 8 tahun, tapi nggak
kalau misalkan masyarakat ini menilai kinerja Kapolres Cirebon ini tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya klasteri. Jadi ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Terus juga ada spekulasi bahwa kasus ini terungkap karena ditutup-tutupi karena pelaku ini yang katanya anak dari pejabat polisi gitu. Tapi kalau menurut saya logikanya kalau jika memang benar dia anak pejabat polisi, yang menjadi pertanyaan beliau ini menjabat di mana? Jadi bukankah hal ini bisa mempermudah penangkapan? Nah, kemudian juga bagaimana sih kinerja polisi ini dengan kasus yang sulit terungkap, bahkan muncul lagi hanya karena ada filmnya di bioskop gitu. Kalau misalkan nggak ada, apakah sama Kemampuannya akan kasusnya? sama. Ya, terus juga yang kita ingat belum lama juga nih yang kasus cyanida ini kan pada akhirnya si Jessica ini tercatat tidak bersalah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan apakah akan terjadi part 2 di Indonesia dengan kesalahan penangkapan si pelaku? Sebenarnya harapannya jangan sampai itu terjadi ya. Benar. Kita harus jadi jangan sampai ada namanya salah tangkap juga. Tapi ngomongin salah tangkap nih, kenapa ya? Kita ini kan sekarang hidup di era digitalisasi gitu ya, karena semua serba dipermudah dengan adanya teknologi seperti itu. Tapi yang kita rasakan saat ini dari para penegak hukum kurangnya memanfaatkan adanya digital gitu ya.
juga harus hormat juga nih kepada pihak kepolisian yang benar-benar menyatakan wah iya nih dia Peggy, benar Peggy, karena dari sidik jarinya benar, dari ijazah yang sudah dibeberkan sebagai alat bukti benar, dari pihak lurah di sana benar menyatakan bahwa itu si Peggy Setiawan, dan bahkan orang tuanya pun bilang bahwa iya ini benar Peggy Setiawan. Nah yang jadi pertanyaan, apakah benar dia pelakunya? Iya, betul. Ya, kalau misalkan dibilang saya Laras, iya saya Laras, tapi apakah benar saya pelakunya? Iya. Itu salah satu analogi yang gampang dimengerti ya. Benar. Terus yang jadi pertanyaan, siapa saksinya yang bahwa membunuh itu si Peggy, dan siapa saksinya yang menyatakan bahwa si Peggy ini yang melakukan pemerkosaan kepada si Vina tersebut? Katanya kan scientific crime investigation nih. Nah, zaman sekarang ini kan polisi udah pasti, tadi udah disinggung juga ya sama Mika sama Anggi bahwa jejak digital itu penting, dan saya yakin bahwa polisi zaman sekarang itu pinter-pinter dan bahkan sudah banyak nih yang jadi profesor. Terus saya harap juga dari kejadian ini, tenggat waktu ini Polri ini bisa membuktikan dialah pelakunya jika memang benar. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, untuk Peggy dibutuhkan saksi apa saja nih yang akan membuktikan bahwa dia pelakunya? Polri ini baru menyebutkan bahwa dia tersangka, udah ditangkap tapi belum sebagai pelaku karena belum menjalankan di pengadilan. Nah, untuk itu kita bisa melihat nih dari alat pelakunya, dari 8 terhukum yang sudah menjalankan hukuman dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, kan bisa menarik nih di BAP-nya, yang berarti tidak menjadi saksi, tidak dikenal dengan hal ini. Terus ada lagi satu saksi yang menyatakan bahwa di jarak 100 meter di malam hari dia melihat kejadian ini, tetapi dia tidak kenal namanya, tapi dia tahu orangnya, hanya tahu wajahnya. Bayangkan nih, di malam hari jarak 100 meter, sesehat apa matanya? Dengan penerangan yang seadanya ya. Iya, Penerangan yang ini pasti susah untuk melihat wajah atau memandang secara jelas. Iya. Nah itu dari kesaksian dan bahkan bukti-bukti yang belum, menurut saya sih belum akurat ya. Bahkan di Facebook pun dulu sempat viral rekaman-rekaman yang Linda kesurupan, dan bahkan sekarang diangkat lagi di film Vina dan dimasukkan lagi nih bahwa si Linda ini kesurupan. Kalau menurut Rena sendiri nih ya, apakah penegak hukum ini bisa mengambil data dari orang kesurupan? Menarik ya, benar. Emang yang selama ini viral dan menjadi perhatian publik itu justru dari rekamannya ya. Iya. Kronologi dan segala macam saksinya itu dikesampingkan. Dia rata-rata publik itu lebih memilih menggunakan rekaman dan juga yang percaya ya. Iya. Tapi untuk pandangan dari hukumnya itu sendiri, sebenarnya kesaksian atau data yang diambil dari seseorang yang dianggap dia tuh nggak
film ini bisa memicu diskusi luas ke masyarakat, dan di antara pembuat kebijakan tersebut tuh bisa mengenai perlunya reformasi hukum untuk mencegah kasus yang serupa gitu terjadi di masa depan. Jadi harapannya sih semoga dengan adanya film ini nggak terulang lagi. Tapi di sisi kontra juga, Sisi pro. iya itu kan pro, sekarang kontra nih. Oke. Nah, Berarti pro dan kontra. Iya, ya? aku pro, netral. iya aku pro, tapi aku mau bahas kontranya juga. Oke, boleh. Iya. Kontranya tuh Kalau di kontranya sendiri tuh ada eksploitasi trauma sih kalau menurut aku. Kalau misalkan korbannya masih hidup, mungkin traumanya berat banget nih dari filmnya diangkat. Tapi kan ini korbannya udah nggak ada. Nah ini juga memungkinkan ke trauma terjadi di pihak keluarga korban. Yang terakhir juga film ini tuh bisa membuat risiko stigmatisasi, yang mana penggambaran yang tidak tepat bisa menstigmatisasi korban. Nah ini kan karena korbannya udah nggak ada, jadi keluarga kan, ataupun kelompok tertentu gitu. Terus juga memperkuat stereotip negatif, terus juga bisa menyebabkan salah paham tentang realitas kasus tersebut. Ya benar. Di samping semua sisi baiknya dari film ini ya, karena adanya edukasi, sadar hukum, dan juga edukasi terhadap moral dan perilaku, sebenarnya yang disayangkan ini adalah kenapa film ini sangat dibuat dramatis gitu ya. Iya. Mengeksploitasi adegan yang tragis itu kan sangat apa ya, itulah kalau dibicarakan gitu. Kenapa film ini nggak dijadikan sebagai film yang bentuknya itu dokumenter gitu, agar kita juga tidak terlalu memandang adegan yang tragisnya ya. Kita lebih fokus kepada penegakan hukum dan gimana hukum di Indonesia ini menanggapi kasus itu. Oke, aku mau kita tanggapan dari Anggi terlebih dahulu terkait saran dari aku mengenai film yang sebaiknya dibuat dokumenter. Oke, mungkin udah dibuat dokumenter karena film ini tuh kan genrenya horor ya. Nah, sedangkan penggemar horor di Indonesia tuh banyak banget ya. Oke. Oke. Selain itu, horor ini tuh punya daya tarik tersendiri di negara kita ya. Mungkin setiap ada film horor terbaru tuh langsung melejit kan ya, langsung pada rame diperbincangkan. Itu belum tayang ya, baru pengumuman aja tuh langsung Trailer rame. juga udah rame. Nah, apalagi setelah tayang atau setelah ini. Nah, selain itu tuh film horor ini tuh pengemasan jalan ceritanya tuh lebih sederhana dibandingkan dengan dokumenter. Karena kalau misalkan dokumenter itu mungkin orang-orang anggapnya pembahasannya itu faktual atau kayak kaku gitu, jadi mungkin sulit untuk dimengerti. Sedangkan untuk film horor ini sendiri tuh mungkin lebih mudah dimengerti masyarakat karena alurnya itu sederhana dan ya udah gitu aja. Oke, itu kan tanggapan dari Anggi ya. Aku nggak tahu nih tanggapan dari Malika dan juga Laras. Apakah memang sependapat dengan Anggi? Pada dasarnya sebenarnya emang jatuhnya target pasar ya. Iya, Jadi benar. menjual adegan-adegan yang tragis gitu. Untuk kita sendiri gimana? Ya bagus ya, tapi bagus ya, tapi sangat disayangkan banget film ini tuh apa sih namanya, mengundang adegan-adegan yang nggak seharusnya dipertontonkan ya. Nah itu lebih sangat disayangkan, seharusnya lebih jangan dipertontonkan gitu, karena banyak anak-anak yang juga apa sih namanya tahu mengenai kasus ini kayak gitu Ren. Itu sih menurut pendapatnya. Tapi kalau dari itu sendiri, itu kan ini pasti ada ratingnya tersendiri ya, jadi nggak mungkin lah film yang ada adegan eksplisitnya tuh dipertontonkan untuk anak-anak. Ini ada ratingnya sendiri, ada target pasarnya tersendiri. Jadi ya, mungkin kalau misalkan anak-anak itu sampai kebablasan nonton, ini perlu dikaitkan dengan peran orang tua. Gimana sih agar anaknya itu tetap dalam pantauannya si orang tua tersebut. Ya tapi kan gini ya, yang namanya film apa sih namanya booming gitu ya, apalagi kan kayak sekarang ini anak-anak tuh suka banget main TikTok. Nah TikTok itu tuh kalau misalnya lagi viral pasti tahu aja gitu loh, FYP kita pasti selalu muncul di beranda gitu kan. Nah iya, karena itu jadi semua orang bisa akses, anak kecil atau kita juga bisa tahu kan tentang kasus ini. Jadi kayak gitu, sangat disayangkan sih film ini. Nah peran orang tua tadi ya, apa sih namanya, nggak tentu juga, karena kan anak-anak itu mengakses kadang nggak kelihatan sama orang tua ya kan, akses sampai jadi ya bisa aja udah kelihatan dulu tapi orang tuanya baru tahu kayak gitu. Mungkin kalau masalah ini orang tua itu harus lebih aware ya
mendapatkan perhatian lebih cepat dan tindakan lebih segera dan dari pihak yang berwenang. Terus juga dari sebenarnya viralitas bagus, tapi ada segi nggak bagusnya juga nih, yang mana orang-orang itu merasa kecewa dan jadi nggak percaya sama si penegak hukum. Iya. Iya, karena ini menunjukkan bahwa